rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami dapat kembali beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya bantulah kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami dapat mengerti setiap firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ke-12. Kita buka sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana
dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya. Nah, kira-kira di sini kalau adik-adik sedang sakit, kira-kira pengennya apa? Iya, pasti pengennya cepat sembuh. Nah, kalau kira-kira adik-adik sedang susah, pengennya apa itu? Iya, pasti adik-adik mau supaya segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Nah, kalau misalnya kalau adik-adik kurang dalam belajar di sekolah, nah apa yang adik-adik inginkan? Ya, pastinya adik-adik ingin menjadi anak yang pintar dan berprestasi kan? Ya, kira-kira semuanya tadi itu bisa terwujud nggak adik-adik? Ya, pasti bisa adik-adik, asalkan adik-adik melakukan dua hal, seperti yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa kepada Tuhan, dan yang kedua, adik-adik harus mau berusaha dan berjuang. Nah, karena gak mungkin kan kalau misalnya kita susah tapi mau mudah, tapi kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak berusaha, nah itu tidak mungkin. Nah, misalnya gini lagi, ketika kita sakit, misalnya kita sakit, tapi kita mau sembuh, nah, tapi yang kita lakukan itu kita tidak mau minum obat ataupun gak mau makan. Nah, artinya apa adik-adik? Nah, doa dan berusaha itu menjadi hal yang diperlukan dalam hidup kita ya adik-adik. Nah, di sini firman Tuhan hari ini berbicara tentang Rasul Petrus yang menyampaikan kepada orang-orang Kristen pada saat itu yang ada di Asia Kecil, kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka juga harus melakukan dua hal. Yang pertama itu berdoa dan beriman kepada Tuhan, dan yang kedua itu mereka harus tetap berjuang, bukan malah menyerah. Kenapa mereka harus melakukan itu adik-adik? Karena mereka itu tidak bisa lagi menghindar dari penderitaan, seperti dibenci, dijauhi. Nah, itu karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Rasul Petrus di sini mengingatkan bahwa orang-orang Kristen pada saat itu harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Harus berpengharapan kepada Tuhan karena Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Nah, coba kakak tanya di sini, siapa di sini yang kalau ada sesuatu kesulitan atau menghadapi kesulitan, dia langsung nangis? Nah, contohnya gini, misalnya ketika guru memberikan PR pada adik-adik, nah terus tiba-tiba adik-adik gak bisa ngerjain PR-nya, terus adik-adik
malah nangis. Nah, siapa kira-kira yang seperti itu? Nah, kemudian misalnya lagi kasih contoh ketika adik-adik sedang sakit. Nah, terus mamanya itu sudah menyuruh adik-adik supaya minum obat, supaya mau makan. Tapi apa yang adik lakukan? Malah adik-adik nangis. Bahkan mungkin saja adik-adik marah-marah kepada mamanya karena disuruh minum obat. Nah, kira-kira hal seperti itu baik atau tidak ya adik-adik? Ya, itu tidak baik ya adik-adik. Nah, itu namanya adik-adik tidak mau berusaha dan berjuang. Nah, marilah adik-adik kita belajar menjadi pribadi yang jangan cepat menyerah dan selalu mau menyerahkan setiap kesulitan kita itu kepada Tuhan. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Jadi kita telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya terimalah persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, adik-adik kami yang telah memberikannya. Kiranya berkatilah mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang patuh pada orang tua, terlebih patuh kepada Tuhan. Dan kami juga Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Dan kami juga dapat menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berusaha dan berjuang dalam menghadapi setiap kesulitan yang kami hadapi di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon kiranya berkatilah kami, berikan kami kesehatan untuk 1 minggu ke depan, agar kami dapat kembali beribadah, bertemu kembali bersama kakak layan kami, walaupun kami masih dalam ibadah online. Tuhan, kami mohon berkati juga orang tua kami, mama papa kami, berikan mereka kesehatan agar mereka dapat membimbing dan merawat kami. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.